Shalom Bapak dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Antoni di dalam Karismata News. Bapak dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali hadir mengikuti siaran ibadah kami. Kami menyambut Bapak Ibu saudara semuanya sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Selamat datang di dalam keluarga besar GSJ Karismata. Welcome home. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang setia dalam setiap pertemuan ibadah-ibadah kita. Bila kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, untuk persembahan, kolekte, pembangunan, dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mengirimkan atau melalui transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini, ataupun Bapak Ibu Saudara semuanya dapat men-scan kode QR yang ada di bawah ini juga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena kita masih dalam kondisi pandemi, kami mengingatkan untuk kita semuanya untuk terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, untuk kita selalu memakai masker, untuk kita selalu mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Mari kita menjaga diri kita, dan jika kita juga menjaga orang-orang yang di sekitar kita. Dan akhirnya Bapak dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara semuanya pagi ini menonton tayangan ibadah pada pagi ini. Shalom, shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi kita semuanya. Negara kita merdeka, demikian juga pagi ini kita juga dimerdekakan dari Tuhan, dari setiap belenggu kekuasaan, maut, kekhawatiran, kecemasan. Pagi ini kita mau mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita. Semuanya siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Bapak, kami mau rindu kepada Engkau Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, katakan bahwa Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah
kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembahkan haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah sembah dan puji penuhi tata Tuhan, tempat Allah yang maha tinggi. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Biarlah segala pujian sembah bagi-Mu. Biarlah segala kehormatan bagi nama Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Di tempat, di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui kedaulatan Tuhan atas setiap hidup kami. Kami mengakui kuasa Tuhan atas setiap hidup kami. Kami mengakui pemeliharaan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas hidup kami. Pagi ini kami berada di dalam hadirat-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami Yesus, dan kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak Engkau Tuhan. Haleluya
ajaib Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus. Pagi ini Tuhan, ketika kami ada di dalam tempat kediaman kami masing-masing, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di keluarga kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami datang menghadap Engkau Tuhan dengan segenap kerinduan hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih dalam lagi daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena kami tahu bahwa ketika kami hari ini hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kami tahu jika kami hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu-waktu ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di tempat kediaman kami masing-masing. Allah, Engkau yang akan memberkati kami semua. Biarlah dimanapun saat ini jemaat Tuhan melihat tayangan ibadah ini, Tuhan Kau hadir di sana, Kau memberkati kami, Kau menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus dan memenuhkan sukacita di dalam hidup kami. Kami mau bersukacita di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Yes, Engkau sungguh baik Tuhan. You really good to me. Engkau sungguh baik bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kami akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pagi di dalam tangan-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah nama Tuhan, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Bapak dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Allah senantiasa baik. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamat. Katakan, kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan Tuhan Allah Tuhan. Semua katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan karena Allah yang baik dalam setiap hidup kita. Katakan bahwa Dia ada dalam kita, bergerak bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam, bergerak di hidupku dan Tuhan Allah kekuatan. Katakan, Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hati. Amin. Dengan kuasa kasih-Nya dan Tuhan Allah kenang. Semua katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi, Dia sungguh baik. Dia sangat baik.
Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik di dalam setiap hidup kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau bergerak bersama dengan kami, Engkau yang memulihkan hidup kami, dan Engkau yang menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bawa hidup kami bawa hati kami ke dalam hadirat-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruhnya, dan doa kami, jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan kerinduan hati kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan kita sama-sama katakan bahwa ku datang ya Bapa kepadamu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Semua datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
Tuhan kita Kristus Yesus, karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan campur tangan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya melalui media, tetapi semuanya itu tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan campur tangan Tuhan. Baiklah, untuk memasuki hari-hari yang akan datang, minggu yang akan datang, terlebih dahulu kita akan dimulai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, menguatkan kita, sehingga kita terus berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi sebelum kita melanjutkan renungan di pagi hari ini, mari kita akan sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari menjadi rema kekuatan di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam memasuki hari-hari yang akan datang. Amin. Mari kita akan berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, sekalipun dalam kesusahan, sekalipun dalam kesulitan, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kami ada sampai hari ini, sehingga Engkau memberikan kami waktu buat kami untuk kembali datang bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami pelajari menjadi kekuatan bagi kami untuk kami memasuki hari-hari yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam seluruh kehidupan kami, tapi kami percaya pada saat kami mengandalkan Tuhan, pada saat kami melibatkan Tuhan, pada saat kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada penyertaan Tuhan yang akan nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus. Untuk renungan pagi hari ini kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan ini akan memberikan pengajaran kepada kita, sehingga kita terus maju bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekalipun di dalam kesusahan, sekalipun di dalam kesulitan, pada saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Untuk renungan pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Mari kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allahmu Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis,
dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-16, ayat yang terakhir, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, renungan pagi hari ini saya akan kasih tema, jangan mudah menyerah dan putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, masalah corona ini menjadi topik utama bagi bangsa Indonesia tercinta, bahkan bagi seluruh dunia, sehingga membuat setiap situasi dan kondisi seperti ini tidak menentu. Tidak sedikit orang menjadi khawatir, takut, bahkan mungkin putus asa. Celah inilah yang digunakan iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam diri setiap orang, bahkan orang-orang percaya kepada Tuhan, sehingga membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada masalah yang ada, yang selalu datang silih berganti, dan mulai akhirnya kita meragukan apakah benar Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong kita. Kalau memang Yesus sanggup menolong kita, kenapa pergumulan demi pergumulan, permasalahan demi permasalahan datang silih berganti? Padahal firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Itu adalah janji Tuhan, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu apapun yang terjadi, situasi dan kondisi saat ini yang tidak menentukan, kita tetap percaya kepada Yesus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, mulai saat ini mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun susah, walaupun sulit, tetapi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Orang boleh meninggalkan kita, orang boleh mengecewakan kita, tapi Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun mungkin saat ini situasi dan kondisi tidak menentukan, tetapi Yesus Tuhan satu-satunya harapan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, bersama Kristus kita kalahkan rasa putus asa sehingga kita tidak mudah menyerah. Amin. Jangan permalukan Tuhan di dalam situasi dan kondisi saat ini. Justru Yesus Tuhan yang harus kita kedepankan, yang harus kita nomor satukan di dalam seluruh kehidupan kita, supaya kasih Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi, penyertaan Tuhan tidak pernah mundur di dalam dari seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan di masa kesusahan ini, yaitu di masa pandemi ini? Tapi mari pagi hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan berbicara melalui Nabi Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, saya katakan setiap pergumulan hidup tidak punya kuasa untuk menggagalkan rencana Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan dan yang sudah kita baca pagi hari ini? Yang pertama adalah, mari kita libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus,
Kenapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita? Kita belajar daripada Nabi Elia yang sangat luar biasa. Bagaimana Nabi Elia dipelihara Tuhan pada saat Elia melibatkan Tuhan pada situasi dan kondisi saat itu. Elia benar-benar tidak punya apa-apa, bahkan makanan sedikit pun dia tidak punya. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan kepada dia tidak menawar-nawar, dia tidak memberontak kepada Tuhan, dia tidak melawan kepada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan suruh kepadanya, dia tetap taat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, karena dia percaya apa yang diperintahkan Tuhan itu pasti terjadi di dalam seluruh kehidupannya. Karena itu walaupun di dalam kesusahan dan kesulitan Nabi Elia tetap melibatkan Tuhan. Amin. Begitu juga di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, ada banyak janji Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima, sebelum membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Jadi apapun yang akan terjadi, Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Allah tahu yang rencana yang terbaik buat kita. Karena itu mari, walaupun saat ini susah dan sulit karena kondisi, karena keadaan, tetapi mari kita tetap melibatkan Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap percaya kepadanya. Amin. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah merencanakan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, bahkan di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan katakan bahwa di situ dikatakan Allah turut bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Pada saat kita melibatkan Tuhan, Allah akan turut bekerja sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan bukan hanya memberkati, Tuhan bukan hanya campur tangan, tapi Tuhan akan buat berhasil, karena Allah tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang melibatkan Tuhan. Amin. Yang menomorsatukan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Amin. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, sekalipun ada banyak masalah, sekalipun ada banyak kesulitan saat ini, mari libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan di dalam kitab Mazmur firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi mari, firman Tuhan katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Selanjutnya dia katakan apa? Ia akan bertindak. Bagaimana kita mau berserah kepada Tuhan kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan? Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, bukankah firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Kristus Yesus dulu, sekarang dan selamanya, mujizatnya, janjinya tetap pasti bagi setiap orang yang percaya? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus. Dan yang kedua, marilah kita belajar untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang dapat kita pelajari adalah mari kita belajar untuk mari kita belajar untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Yang pertama, melibatkan Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar untuk tidak meragukan kuasa Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan ini. Mari kita belajar tidak meragukan Tuhan. Kenapa? Karena banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Itu adalah perkataan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan kita Kristus Yesus, sehingga apapun yang terjadi, Elia di dalam seluruh pelayanannya, dia tetap tidak meragukan Tuhan, sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam kesusahan. Bahkan nyawanya Nabi Elia sedang ada di dalam ancaman, bahkan akan dibinasakan. Tetapi Elia tidak menyalahkan Tuhan,
Elia tidak lari daripada Tuhan, tapi Elia tetap percaya kepada janjinya bahwa penyertaan Tuhan itu pasti, pemeliharaan Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu berdaulat atas seluruh kehidupannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus. Jadi mari, walaupun dalam kesusahan, walaupun di dalam kesulitan, saat ini mari kita belajar bukan hanya melibatkan Tuhan, tapi kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus. Kenapa kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan? Karena Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus. Saya melayani Tuhan, Tuhan izinkan itu melayani di pedalaman yang jauh dari mana-mana, jauh dari kota. Tetapi Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Bahkan karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, walaupun di dalam keadaan kesusahan dan kesulitan, bagaimana karya Tuhan dinyatakan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, selama 7 tahun Tuhan izinkan saya merintis ada 5 gereja, bahkan ada 115 anak yang Tuhan izinkan kami sekolahkan keluar Kalimantan. Mereka anak-anak yang perlu ditolong, ada yatim piatu, bahkan ada tidak sedikit orang-orang yang dari keluarga tidak mampu. Mereka begitu jauh dari kota, bahkan dari jangkauan sinyal pun sangat susah sekali. Tetapi pada saat Tuhan tolong, Tuhan nyatakan belas kasihan kepada mereka. Mereka saat ini bisa sekolah di luar Jawa. Mereka boleh lahir di pedalaman, tapi mereka punya pendidikan sama dengan orang-orang di kota. Amin. Itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan berdaulat atas kehidupan mereka, bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah punya rencana yang terbaik buat mereka. Amin. Sehingga doa dan harapan kami pada saat mereka Tuhan izinkan sekolah keluar Kalimantan, dan pada saat mereka kembali, mereka menjadi berkat, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita, Kristus Yesus, secara logika, dari mana saya dapat uang? Bagaimana saya bisa menyekolahkan kalau bukan pertolongan Tuhan? Disinilah perlunya kita melibatkan Tuhan. Disinilah kita perlunya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Disinilah kita perlunya tidak meragukan kuasa Tuhan, bahwa Allah berdaulat atas seluruh kehidupan kita, bahwa Allah punya rencana yang terbaik buat kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita, Kristus Yesus, saat ini sekalipun mungkin permasalahan demi permasalahan datang silih berganti, bukan hanya karena COVID, mungkin ada masalah yang lain, tetapi solusinya tetap sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita, Kristus Yesus. 1 minggu yang lalu saya kirim bawa anak-anak dari Kalimantan Barat 20 orang. Saudara dikasih Tuhan kita, Kristus Yesus. Tapi yang sangat luar biasa, justru di dalam kesulitan ini, secara manusia saya katakan, Tuhan dari mana? Saya punya uang, begitu susah dan sulit, apalagi masa-masa saat ini. Tapi yang sungguh luar biasa, pada saat waktunya tiba, Tuhan tolong, dan saat ini mereka semua sudah tiba ke kampusnya masing-masing. Saudara dikasih Tuhan kita, Kristus Yesus. Bahkan ada 3 orang sampai saat ini saya belum bayar administrasinya. Tadi pagi saya sudah di SMS, mereka bilang, oh bagaimana administrasi saya belum selesai. Saya katakan, kalau Tuhan yang memanggil kamu, Tuhan akan berdaulat, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu dan atas panggilanmu. Kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah takut. Bukan saya yang mengutus, tapi Tuhan yang mengutusmu, Tuhan yang menempatkanmu, Tuhan yang memilih kamu. Saya katakan seperti itu, kenapa? Supaya anak itu tidak berharap kepada saya, tetapi berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga anak itu, pada saat dia sekolah, pada saat dia pendidikan, jangan sampai dikatakan, saya bisa sekolah karena Dadang. Bukan, tetapi dia bisa sekolah itu karena Tuhan. Amin. Supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 7 ayat 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan.
orang-orang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan pernah permalukan. Amin. Seperti bagaimana Goliat, bagaimana Raja Daud melawan Goliat, ketika berhadapan dengan Goliat, dia tak pernah meragukan kuasa Tuhan. Daud sedikit pun tidak merasa takut, tidak merasa gentar, tidak merasa putus asa, tetapi Daud tetap maju karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayakan, Allah yang tidak pernah permalukan dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, saat ini mari, sekalipun dalam kesusahan, sekalipun di dalam kesulitan, apapun masalahnya, solusinya tetap satu, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu janji Tuhan. Tuhan mengatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sehingga pada saat saya ditagih seperti itu, saya katakan kepada anak itu, saya bilang katakan berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang mengutus kalian, Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan campur tangan. Amin. Dari 115 orang, 25 orang menjadi sedang dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan, masuk ke sekolah, berbagai sekolah Alkitab. Karena menurut saya pelayanan menjadi alat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, tidak harus jadi gembala, tidak harus jadi pendeta, tapi apapun profesi yang mereka dapat, yang mereka kerjakan, tetapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau misalnya mereka menjadi guru, jadilah guru yang baik, yang takut akan Tuhan. Kalau mungkin ada yang menjadi dokter, jadilah dokter yang takut akan Tuhan, supaya melalui profesinya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena saat ini ada yang kuliah, yang Tuhan izinkan kami kirim kuliah, ada yang menjadi teknik mesin di pesawat terbang, ada juga yang di kebidanan, di keperawat dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Kristus Yesus, itu semua Tuhan yang izinkan, bukan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Kristus Yesus, Yesus sanggup mengubah batu yang keras menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Itu adalah kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 114 ayat yang ke-8. Kenapa firman Tuhan katakan seperti itu? Bahwa sekalipun dalam kesusahan, sekalipun di dalam kesulitan apapun juga, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Allah akan menolong, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Sehingga kita bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan kepadaku. Amin. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, apalagi kita menjadi putus asa. Malu-maluin kita menjadi orang-orang percaya, malu-maluin kita rajin datang ke gereja. Ada masalah sedikit kita takut, ada masalah sedikit kita menyalahkan Tuhan. Saya katakan lebih baik tidak usah ke gereja, hanya manas-manasin bangku gereja, bikin malu Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, saya kalau ada jemaat Tuhan yang datang karena pergumulan dan permasalahan lalu menangis-menangis, saya katakan, ibu sudah lama percaya kepada Tuhan, sudah lama Bapak Pendeta. Saya bilang, kenapa datang ke gereja lalu menangis-menangis? Datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, libatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bukankah Yesus itu ada di mana-mana? Bukan hanya ada di dalam gereja, tapi di rumah Bapak Ibu Saudara juga Tuhan hadir. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dengan apapun juga. Jadi mari, pada saat kita ada masalah, oh saya akan lari datang ke Bapak Pendeta, itu memang benar. Tetapi mari kita perutamakan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan kita Kristus Yesus. Dan yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang ketiga adalah, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi apapun juga yang saat ini serba susah, serba sulit, tetapi mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena itu adalah perintah Tuhan.
Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus, kita selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saat ini ada, Tuhan berikan napas hidup kepada kita, berikan kekuatan kepada kita, kekuatan dan kesehatan dan napas hidup yang sempurna sampai hari ini. Saya katakan berarti Tuhan masih mengasihi kita, berarti Tuhan masih punya rencana yang terbaik kepada kita, supaya kita, mungkin kita iman kita kurang kuat, mungkin iman kita mulai lemah, justru pada saat kita dipercayakan oleh Tuhan, diberikan napas hidup, kekuatan dan kesehatan, justru inilah saatnya, waktunya untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus, kekristenan yang hidup adalah bukan dalam berapa lama kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen, tapi bagaimana memiliki hubungan yang dekat, yang erat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus, mari malam hari ini, pagi hari ini, kita belajar kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita, menjadi tolak ukur di dalam seluruh kehidupan kita. Walaupun di dalam kesusahan dan kesulitan, Allah tetap akan menopang kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bila Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, berarti Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus, untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Mari firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-15, yang ke-18, firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu. Amin. Mungkin kalau boleh diterjemahkan seperti ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Dadan. Mungkin di situ ganti dengan nama Bapak Ibu Saudara, tidak masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus, banyak orang memberi karena dari kelebihannya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan belajar memberi dari kekurangan kita. Sekalipun kita di dalam kesusahan, sekalipun kita di dalam kesulitan, mari kita belajar berbagi juga. Kenapa? Karena justru disinilah iman kita akan diuji. Amin. Ketulusan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita akan diuji. Dalam kesusahan dan kesulitan ini, mari kita tetap melibatkan Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kristus Yesus memberkati kita semua, sehingga hari-hari yang akan datang kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga apapun masalah yang akan kita hadapi, kita tetap kuat karena Yesus ada bersama kita. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita akan berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur serta kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Allah yang kudus, Allah yang sungguh luar biasa, yang terus menyertai kami, yang terus memberkati kami, sehingga Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami sampai pagi hari yang baru ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan kami semua, bahwa melalui kebenaran firman Tuhan kami tahu bahwa Yesus Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, bahwa Yesus Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri acara ibadah online ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.